Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 yang berisi dari Rizko Yudi, saya, Dennis Jansen, Elson Ong, dan Naila Jasmine. Kami di sini akan presentasikan hasil dari pengerjaan paper kami yang membahas analisis persaingan perusahaan Gojek dan Grab dalam pasar layanan ride hailing dan pengiriman di Indonesia. Latar belakangnya, sepeda motor, khususnya ojek, telah menjadi moda transportasi penting di Indonesia, menggerakkan perekonomian dengan kemudahan akses melalui smartphone. Perusahaan ride hailing seperti Gojek dan Grab mendominasi pasar, dengan masing-masing 262,8 juta dan 130,6 juta pengguna pada tahun 2022. Persaingan keduanya sangat ketat, dengan Gojek memegang 40,4%, pangsa pasar, dan Grab 39,6%. Kompetisi ini mempengaruhi strategi bisnis dan ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menganalisis persaingan Gojek dan Grab untuk memahami dinamika pasar ride hailing dan pengiriman di Indonesia. Nah, company profile dari Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim dan rekan-rekannya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas transportasi. Awalnya, Gojek beroperasi dengan layanan ojek daring melalui call center, kemudian beralih menjadi aplikasi. Kini, Gojek menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, seperti GoRide, GoCar. Nah, dan dalam pengiriman, mereka mempunyai layanan yang bernama GoSend dan GoFood. Sedangkan di pembayaran digital, mereka juga punya yang namanya GoPay dan kebutuhan lain-lainnya sehari-hari. Gojek telah mengubah landscape transportasi di Indonesia dengan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya company profile di Grab. Nah, Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berbasis di Singapura. Didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Awalnya sebagai layanan ride hailing, Grab kini menawarkan berbagai layanan seperti GrabBike, GrabCar, Grab Express, GrabFood, dan GrabMart di seluruh Asia Tenggara. Dengan fokus pada inovasi teknologi dan pelayanan pelanggan, Grab telah menjadi platform transportasi dan pengiriman terdepan di kawasan ini yang khususnya Asia Tenggara. Kemudian market analisis Gojek. Gojek sebagai dekakron super app pertama di Indonesia menargetkan berbagai segmen pasar, yaitu terdiri dari pekerja kantoran di kota besar, pengusaha mikro hingga makro, dan pelajar dan mahasiswa. Next. Market analisis Grab. Grab menargetkan terdiri dari pengguna individu, UKM, perusahaan besar, pengemudi mitra, dan pemerintah. Next. Initial strategy and market entry Gojek. Initial strategy mengidentifikasi kesenjangan pasar. Permintaan yang belum terpenuhi, Gojek mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan dalam pasar transportasi yang andal dan terjangkau di Indonesia. Sistem ojek tradisional terfragmentasi dan tidak terorganisir. Kenyamanan dan keamanan. Dengan memperkenalkan platform digital, Gojek bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih nyaman, aman, dan transparan dibandingkan metode tradisional. Market entry menargetkan area dengan permintaan tinggi. Fokusnya adalah perkotaan. Gojek awalnya menyasar wilayah perkotaan padat penduduk dengan permintaan layanan transportasi yang tinggi seperti Jakarta. Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan daya tarik dengan cepat. Next. Initial strategy and market entry Grab mengidentifikasi peluang pasar, kebutuhan yang belum terpenuhi. Grab mengidentifikasi permasalahan yang signifikan dalam sektor transportasi di Asia Tenggara, seperti layanan yang tidak dapat diandalkan, masalah keselamatan, dan harga yang tidak konsisten. Kemudian fokus keamanan. Menekankan keselamatan dan keandalan adalah fokus utama yang membantu membedakan Grab dari pilihan transportasi tradisional. Kemudian market entry menargetkan wilayah perkotaan utama. Fokus awal memulai operasi di pusat kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan permintaan yang signifikan akan layanan transportasi yang andal seperti Kuala Lumpur dan Singapura.
Kemudian penetrasi pasar berekspansi dengan cepat ke kota dan wilayah lain untuk membangun kehadiran pasar yang kuat. Next. Data analisis dan insight terdiri dari 10, pemahaman tujuan analisis, pengumpulan informasi, informasi pembersihan dan persiapan, pemilihan alat analitik, analisis informasi, presentasi temuan, analisis informasi, pemeriksaan SWOT, rekomendasi, dan komunikasi dan implementasi. Dan di simulation process and data, tentukan tujuan, tentukan apa yang ingin Anda capai dengan simulasi. Hal ini dapat berupa mengoptimalkan rute pengiriman, meningkatkan alokasi pengemudi, memprediksi permintaan, dan lain-lain. Memodelkan sistem, identifikasi variabel, tentukan variabel kunci yang mempengaruhi sistem, misalnya jumlah pengemudi, permintaan tumpangan, dan kondisi lalu lintas. Dan dalam modelnya, dengan mengembangkan model matematika atau komputasi yang mewakili sistem, hal ini dapat melibatkan model statistik, model pembelajaran mesin, atau model berbasis agen. Next. Dan di simulasi proses data grab, dengan tujuan tentukan simulasi seperti mengoptimalkan efisiensi, ride sharing, memprediksi permintaan layanan, meningkatkan logistik pengiriman makanan, atau meningkatkan alokasi pengemudi. Dan di memodelkan sistemnya, identifikasi variabel utama, tentukan faktor utama yang mempengaruhi sistem, misalnya ketersediaan pengemudi, permintaan pelanggan, dan kondisi lalu lintas. Dan kembangkan model matematika atau komputasi untuk mewakili sistem. Ini dapat mencakup model statistik, model pembelajaran mesin, model berbasis agen, dan model jaringan. Next. Dan di strategi evolution Gojek, strategi evolution ini mencampurkan transformasinya dengan layanan ride hailing sederhana menjadi platform multi layanan yang komprehensif. Dan berikut ini gambaran rinci mengenai fase-fase penting yang poros strategis dan perjalanan Gojek. Yang tahap pertama yaitu layanan ride hailing pada tahun 2010 sampai 2014. Ekspansi awal dan peluncuran aplikasi pada tahun 2015 sampai 2016. Transformasi aplikasi Super App pada tahun 2017 sampai 2018. Pemekaran wilayah dari 2018 sampai 2020. Fokus teknologi dan inovasi pada tahun 2020 sampai 2021. Merger dengan Tokopedia atau Goto Group pada tahun 2021 sampai sekarang. Next. Dan di strategi evolution Grab, terdiri dari layanan ride hailing menjadi super app terkemuka di Asia Tenggara, ditandai dengan beberapa fase penting dan poros strategis. Berikut ini kisah perjalanan ini. Yang pertama, fondasi dan pertumbuhan awal pada tahun 2012 sampai 2015, diversifikasi pelayanan dan kombinasi daerah dari 2015 sampai 2017, akuisisi Uber dan konsolidasi pasar pada tahun 2018, pengembangan super app dari 2018 sampai 2020, inovasi teknologi dan integrasi AI dari 2020 sampai 2021, penggabungan dan pencatatan publik SPAC dari 2021 sampai sekarang. Next. Selanjutnya ada final strategy dan performance. Yang pertama ada diferensiasi layanan, di mana Gojek menyediakan variasi layanan yang inovatif untuk konsumen. Contohnya GoRide Comfort untuk pilihan motor yang lebih nyaman, GoSend Instant untuk pengiriman yang lebih cepat, dan juga GoCarLux untuk pelayanan dan kendaraan yang lebih mewah. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional, di mana Gojek bisa mengoptimalkan algoritma pencocokan antara driver dan konsumen. Yang ketiga, ada memperluas jangkauan pasar, yaitu menyediakan layanan di kota kecil dan daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal. Selanjutnya, ada final strategy and performance untuk perusahaan Grab. Diferensiasi layanan menyediakan variasi layanan inovatif untuk konsumen seperti Grab XL untuk layanan taksi untuk penumpang di atas 4 orang, Grab Same Day untuk tarif layanan pengiriman yang lebih murah, dan GrabMart untuk layanan minimarket. Selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk mengakses sumber daya dan teknologi baru. Dan selanjutnya ada memperluas jangkauan pasar, di mana Grab meningkatkan upaya branding dan pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen. Selanjutnya conclusion, rekap tujuan proyek dan apa yang telah dicapai, poin-poin penting dan pembelajaran dari simulasi ini, pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan data dalam strategi bisnis, rekomendasi untuk strategi masa depan perusahaan virtual,
pelajaran yang dapat diterapkan pada skenario bisnis dalam dunia nyata, dan dilakukannya reka proyek ini adalah untuk mengidentifikasi strategi bisnis yang efektif untuk perusahaan dalam melawan persaingan antara Grab dan Gojek dalam pasar layanan ride-hailing dan pengiriman di Indonesia. Melalui simulasi, tim dapat mengadopsi strategi yang membedakan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menentukan permintaan pasar. Contohnya meliputi peningkatan pangsa pasar, pendapatan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir ada recommendation, poin penting dan edukasi, yaitu penting untuk membedakan layanan, diperlukan untuk meningkatkan diri atas pesaing, data dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional, perluasan jangkauan pasar dapat menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data sangat penting untuk keberhasilan strategi bisnis. Terus, saran untuk rencana strategis jangka panjang bisnis virtual, yaitu untuk terus berinovasi dalam layanan untuk meningkatkan kinerja pelanggan sehari-hari, dan juga fokuskan perhatian kepada kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Presentasi hasil pengerjaan paper kelompok kami yang berjudul analisis persaingan perusahaan Gojek dan Grab dalam pasar layanan ride-hailing dan pengiriman di Indonesia. Thank you.